beberapa bulan terakhir segalanya berubah drastis. Wabah virus corona menciptakan gelombang ketakutan dan diberitakan di seluruh dunia. Pernah nggak kamu bertanya, pelajaran penting apa yang telah kita pelajari? Nah, karena hidup berusaha beradaptasi dengan kenormalan baru, kami akan memberitahumu 10 pelajaran hidup yang kami pelajari dari wabah COVID-19. Kenapa enggak? Segala sesuatu dalam hidup ada poin untuk direnungkan. 1. Penyakit nggak kenal batas, jenis kelamin, ras, bahasa, atau wajah. Mari hadapi kenyataan. Kamu bisa menjadi siapapun di urutan peringkat tertinggi atau orang kebanyakan. Penyakit nggak akan ngerti ini. Ini dapat mempengaruhi siapapun, siapa saja, dan hampir di mana saja. Kita dibuatnya menjadi lebih rendah hati dan empatik satu sama lain, berperilaku sederhana. Kita diajari bahwa kita semua sama-sama terpapar virus ini dan kita harus saling menghormati pada saat-saat seperti ini dan menghormati kehidupan di atas semua perbedaan yang diciptakan oleh manusia. 2. Boleh saja menukar kebebasanmu untuk kebaikan umat manusia yang lebih besar. Sederhana, jika kamu keluar, pakai masker, pertahankan jarak sosial, dan lakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Kita seharusnya nggak keluar dan menimbulkan masalah. Baiknya tinggal di rumah. Ya, kita paham. Bersosialisasi merupakan kunci siapa kita manusia. Tetapi pandemi ini telah memaksa kita melakukan perubahan mendadak dan drastis terhadap gaya hidup kita. Dan ini akan menjadi kenormalan baru kita untuk sementara waktu. Jadi, tukar sedikit kebebasanmu untuk kebaikan yang lebih besar. 3. Cuci tanganmu, virus atau bukan, lebih baik aman daripada menyesal. Apa paling penting diajarkan penyakit ini untuk kita? Agar higienis dan tetap bersih. Ya, kita terima bersih begitu saja dan gak pernah benar-benar memikirkan beberapa kali kita biasa mencuci tangan dalam sehari. Apa yang kita sentuh atau bagaimana menjaga kebersihan diri kita. Virus atau enggak, mari jadikan ini rutinitas biasa. Mari pastikan kita tetap bersih dan sehat, menghindari kemungkinan jatuh sakit. 4. Bekerja dari rumah harus menjadi pilihan bagi banyak orang. Kenormalan baru ini mungkin hanya menjadi praktek standar. Setidaknya untuk beberapa karyawan bahkan setelah situasi COVID-19 terkendali. Banyak tenaga kerja di seluruh dunia telah pindah ke model kerja dari rumah untuk menjaga agar layanan dan alur kerja mereka nggak terganggu. Para ahli mengatakan beberapa perusahaan cenderung pindah ke kerja di rumah secara permanen. Jika ini opsinya, ambil, ikuti. Dan ini pastinya akan ada sedikit kerumunan orang yang bepergian keluar. Semakin sedikit, semakin baik. 5. Jangan pernah menganggap remeh penyakit apapun. Jangan. Penyakit jangan dianggap remeh. Pasien harus segera berkonsultasi dengan dokter jika merasakan suatu gejala. Jika kamu merasa nggak sehat, kamu harus mendatangi fasilitas perawatan kesehatan sesegera mungkin. Dan dengan melakukannya, kamu akan menjaga diri sendiri dan anggota keluargamu juga. 6. Menghargai dokter dan staf medis. Mereka berpakaian putih itu seperti dewa dan pahlawan kita. Pertempuran pandemi ini dipimpin oleh pasukan dokter, perawat, para medis, dan peneliti. Mereka berperang di berbagai bidang dan yang paling tidak bisa kita lakukan untuk mereka adalah menghormati mereka dan bekerja sama. Kita sering menganggap biasa staf medis dan pengasuh kita. Inilah saatnya berterima kasih kepada mereka atas waktu, kesabaran, dan dedikasi mereka. 7. Yang paling cerdas bertahan hidup. Sementara kebanyakan kita menghadapi lockdown saat ini, hidup mengajari kita cara menangani banyak masalah seperti kurangnya hal-hal penting dan belajar mengelola pekerjaan rumah tangga dan banyak lagi. Ya, kebanyakan kita perlu tahu cara memasak dan ini adalah saat-saat terbaik yang dilakukan semua orang untuk belajar dan dengan melakukannya menyelamatkan diri. Manfaatkan sepenuhnya dengan sedikit yang kamu miliki. Kelangsungan hidup yang paling cerdas adalah kenormalan baru. 8. Pentingnya berbicara dengan teman dan keluargamu. Manusia selalu terjebak dengan rutinitasnya. Kesana kemari, berusaha jadi sukses atau malah sebaliknya. Saat lockdown di rumah, kita terhubung dengan keluarga kita lagi. Meski begitu, kita sudah terikat dengan teman-teman kita melalui panggilan video dan meluangkan waktu untuk berbicara dengan mereka. Ya, tunda dululah. Hargai orang yang kita kasihi sesekali. 9. Belajar menghargai alam. Lockdown membuat kita memperhatikan betapa jernihnya langit, betapa segarnya udara saat tidak tercemar, betapa indahnya alam bila tidak diusik atau dikotori. Bumi juga butuh liburan dan virus corona pastinya membantunya pulih. Mari terus melakukannya dan pastikan kita menjaga keseimbangan lingkungan dan mencintai planet kita. 10.
belajar mencintai diri sendiri, introspeksi diri. Ya, kita semua telah hidup jauh melampaui apa yang kita pikir. Kita nggak akan mampu melampaui waktu. Virus ini telah menyadarkan kita bahwa sebagian besar yang kita pikir penting tidak terlalu penting. Kita tidak terlalu perlu tempat-tempat yang berisik dan orang-orang di sekitar kita sepanjang waktu untuk kegairahan atau percaya akan bahagia. Kita bisa menghentikan waktu sedikit saja dan mengenal diri kita sedikit lebih baik dan tidak selalu terburu-buru berpacu dengan waktu dan lupakan diri kita sendiri. Pada akhirnya, mari berharap untuk hari esok yang positif dan lebih baik dan bersyukur atas sedikit sukacita yang membuat kita tetap hidup dan aktif, tetap aman, tetap sehat, dan saat di rumah, terus tonton Ingin Tahu. Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak.